melanjutkan kaji kemarin. Syiru anja jin kanjab atna asyarati, misteri gangguan jin kanjab waktu sholat. Tapi hari ini penguatannya kepada akidah, kesifatan dari penciptaan dari ketiadaan. Ini kalau mau dicatat silakan catat karena ini itikad. Insya Allah pola berpikir kita secara akliyah bisa menyadari keterbatasan intelektual kita sebagai manusia, walaupun setinggi apapun kecerdasan kita, memahami konsep sainsnya Quran itu nggak bisa terjangkau, kecuali kalau kita bisa membuka pada lapisan tertentu. Jadi ada yang disebut logika itu bisa memahami Quran secara sains Qurani ya. Di sini ada sedikit andong buka untuk melangkah ke yang lebih lanjut. Karena perkara-perkara kegoiban ini sulit sekali dibahas secara hukum itikad, ya, keakidah kalau kita tidak paham dalam konsep keilmuan, khususnya sains Al-Quran. Langsung aja ke tajuk risalah bab 3 ini, mudah-mudahan kita tamatkan aja, nanti kita masuk kaji baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita bertaklim, kita sama-sama berdoa, zikir, diawali syahadat kembali, sholawat, istighfar tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin, lurus niat, ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa ma'rifat. Ilahi anta maksuni warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jika jahat benar ya. La ilaha illallah. 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 La ilaha
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia asyarihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna ala kulli syai'in qadir, tapi hajatina pasannya ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Jawadul Muhammadin wa khususan Nabi Makkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus hadir al-Nabi Khalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubbi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lampangkanlah dadaku ini, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, agar pentalim maupun yang ditaklimi bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala muridun jawadin wa sholatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tajuk taklim yang akan antum bahas, kita sama tahu misteri gangguan jin ganjab waktu sholat dan terkait juga itikot akidah kita pada proses penciptaan. Bab 3 kita tamatkan ini, nanti kita memasuki kaji baru. Amma ba'du. Selain manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan makhluk kain yang juga menghuni bumi. Ya. Di antaranya kita sudah ketahui ada beberapa jenis. Ada jenis jin beserta tugasnya di bumi, dia juga diberi tugas. Kena hukum taklif,
yang harus diimani, jenis yang tidak terlihat oleh logika dan mata kita, sebagai bentuk akidah keyakinan kepada yang gaib yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nggak percaya jin, nggak percaya dengan penyerupaan jin, hati-hati kita bisa menggeser syariat kita kepada rukun Islam, yaitu percaya yang gaib. Ya. Hal yang membedakan dengan manusia kita adalah tubuh jin tidak terlihat kan, gitu. Kemarin udah kita bahas. Oleh manusia dalam kondisi normal. Ya. Dan mereka memiliki kemampuan untuk merubah bentuk, itu kelebihannya. Jin itu punya kemampuan berubah bentuk tubuhnya. Energi itu bisa menempati sesuatu, karena jin itu termasuk jenis energi, ya, itu bahasa sainsnya ya. Kalau menempati suatu tempat bisa kelihatan gelas, energi nggak kelihatan, itu logikanya. Ya. Jadi bukan yang tidak terlihatan itu tidak ada, banyak yang tidak terlihatan itu hakikatnya ada. Contohnya udara, logikanya kan gitu ya. Oleh karena itu jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya, kecuali dia menyerupai dalam bentuk lain. Nah ini nggak perlu ditakuti, karena itu adalah taktik jin untuk bisa menjatuhkan keimanan kita, menggeser takutnya hanya kepada Allah menjadi kepada dia. Dia tidak berbahaya sebetulnya, cuman kita keburu stres karena dasar ilmunya nggak ada. Ya, itu diulang-ulang di Quran. Ya. Nah, gimana supaya timbul jangan rasa takut? Disinilah thalibul ilmi pentingnya kita membahas sesuatu yang sifatnya yang tidak terlihat. Ya. Karena jin dapat merubah dirinya dalam bentuk yang diinginkan, meskipun makhluk gaib, jin memiliki peran penting dalam akidah dan keyakinan agama Islam. Ya, itu manfaatnya memahami yang tidak terlihat. Jin dalam pandangan Islam berasal dari kata jannah, dalam konsep yang lebih lain ya, yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat, jannah. Jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas dan tidak terlihat asapnya. Ya, kan Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27. Andung yang baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk diri. Wal jinna khalaqnahu min qablu min naris syamum. Sesungguhnya jin itu kami ciptakan sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya. Hal ini juga mendapat penjelasan dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda sahih ya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Hadisnya matan isinya. Falaqatil malaikatu min nurin wal jinnu min nari syairin wa adamu min turabin kama fasyalalaka. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Esensinya dulu kita pahami. Jin dari api yang berkobar. Adam dari tanah sebagaimana yang telah dijelaskan kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Esensinya udah tahu. Cahaya, api yang berkobar, kemudian turab, tanah. Ya. Nah, kita bagian mana nih? Cahaya, api atau tanah? Jawabannya, esensi awalnya dari tanah. Kemudian disempurnakan menjadi seluruh esensi itu ada di kita. Di kita ada cahaya, di kita ada api, di kita juga ada tanah. Ya, nah, pahami itu dulu. Nah, itu buktinya disempurnakan. Karena bercampur itulah jadi nano-nano. Bingung. Ada bisa jadi jin, ada juga bisa kesifatan malah malaikat. Nah, betul kan? Nah, gitu. Sengaja Allah menciptakan begitu. Ya. Lalu perlu ikhwan akhwat ketahui ya, bahwa jin adalah makhluk yang memiliki kebebasan pilihan, sama dengan kita. Jadi dakwah, memaksa orang masuk Islam itu nggak boleh. Ya, karena kita punya hak memilih. Begitu juga jin. Makanya ada jin kafir,
Ada jin muslim, ada manusia kafir, ada manusia muslim. Pertanyaannya, apakah di jin itu ada yang munafik? Tidak. Kalau di manusia ada 3 golongan. Ya, kafir, muslim, munafikun. Ya. Kalau di jin cuma 2. Muslim dan kafir. Karena prinsipnya itu aja, nggak ada munafikun. Kalau baik, baik benar. Kalau jelek, jelek benar. Jadi kalau di manusia, muka bagus, ya, hati belum tentu kan. Itu terkait dengan munafikun. Ya. Itu keraknya loh. Berbahaya. Ya. Mengakui bersyariat, sholat, tapi dibangkangi Allah. Bahaya itu kan. Nah ya. Jadi munafik itu bahaya. Maka di Quran dijelaskan munafik itu paling gawat itu. Ya sebetulnya ya. Nah, kecuali kalau dia bisa bertobat ya. Ya. Lalu perlu ketahui juga ya. Sama seperti manusia memiliki kebebasan, kena hukum taklif. Jin kena hukum taklif. Sama. Ada hisab. Sama, bisa masuk surga, bisa masuk neraka, sama. Ya, sama. Kalau ditanya jin punya pikiran, punya akal, punya. Sama, punya nafsu lagi. Sama, bedanya sedikit. Dia kelihatan, kita nggak kelihatan, itu esensinya. Dia dari api yang tidak ada asap atau yang berkobar-kobar, kalau kita dari turap atau yang disebut tembikar. Tapi disempurnakan dengan ketiga sifatan tadi. Ya. Itu dalam proses penciptaan dan itu jelas ya. Nah. Jadi di sini mereka bisa memilih baik jin atau manusia melakukan kebaikan atau kejahatan. Pertanyaannya, malaikat bisa melakukan kejahatan enggak? Enggak. Ya. Ya, malaikat enggak ada sifat-sifat jelek. Ya. Tapi jin ada sifat baik? Ada. Ya. Jadi nggak ada perbandingannya yang diciptakan makhluk durhaka semuanya, nggak ada. Nggak ada. Yang baik-baik aja ada. Malaikat. Ya. Ya, malaikat ya. Dan mereka memiliki kemampuan ya beribadah kepada Allah, sama. Jin memiliki kemampuan dan juga memiliki kemampuan mengabaikannya. Sama kan? Kita ada kemampuan beribadah dan ada hak pula untuk mengabaikannya. Ya. Meski beberapa jin dikenal sebagai pembisik kejahatan, ya, seperti iblis dan pengikutnya, tapi nggak semua loh. Jin memiliki tugas untuk membisikkan kejahatan kepada manusia, ya, betul, cara garis besar. Tapi tidak semuanya. Ya. Bahkan ada jin yang takut bersinggungan dengan manusia. Natural. Atau natural dia nggak mau bersinggungan dengan manusia. Karena tahu manusia itu munafik. Bahkan dalam ajaran Islam ada jin yang beriman melakukan kebaikan. Ada juga jin yang netral. Yang tidak mau sama sekali terlibat dengan interaksi dengan manusia. Sama di dunia ini. Nggak mau dia dideketin, lari dia. Nggak mau dia. Takut ketularan. Gitu. Ya. Jin memang sering dihubungkan dengan makhluk yang gemar membisikkan kejahatan. Betul. Tapi nggak semuanya. Perhatikan, itu ciptaan Tuhan juga. Ya. Oh, kok Anda ngebelain jinnya? Enggak nih. Ya, enggak ya. Kita pahami ilmunya ya. Di Quran surat An-Nas 114 4-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ilahinas min syaril waswasil khanas, ya. Alladzi yuwaswisu bisudurinas. Iya kan? Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, pertanyaannya, kedengaran di telinga enggak? Enggak, karena suratnya itu ke dada. Jadi dia membisikannya melalui rasa. Mana ngebisikinnya telinga? Itu akal kacau itu. Pahami Quran? Ke dada tahu-tahu terasa aja melakukan kejahatan. Gue jahat kan gitu ya. Itu bisikan waswisu durinas itu bukan ke arah kepala. Kalau ke arah kepala
Jin yang berbentuk manusia itu gawat Pak. Kedengeran sama telinga. Wih, rame-rame kita korupsi gitu ya. Nah, itu yang kita jaharkan kan di zikir awal taharoh itu di kepala. Berarti bukan dari jin. Lebih cenderung ke ilmu, jangan salah persepsi ya. Kalau qadariyah itu waladada la ilaha illallah diisi itu salah satu taharah membersihkan termasuk makhluk-makhluk yang kasat mata. Jadi udah jelas ini ya. Nah, tapi bukan berarti tugas utama jin adalah membisikkan kejahatan kan? Ya, sebab beberapa jin memilih untuk beriman dan melakukan kebaikan. Dasarnya mana? Nah, kalau kita ulama ada yang nanya dasarnya mana kan gitu ya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Gitu kan? Jadi istilah dalilnya istilah fikih ya. Allah berfirman di Quran surat Ahqaf. Ini yang paling penting kemarin kan suratnya Al-Jin 1-9. Iya kan? Nah, dasar jin baik itu kita dalami. Ada yang baik, jangan main bakar aja nih ya. Di situ ada tarbiyah, memahami konsep jin ini. Ini kaji dia aku jin. Kekuatan itikot akidah, hukum tauhid itu harus mengkaji perkara makhluk yang kasat mata ini. Betul kan? Iya kan? Nah, baca Al-Ahqaf 29, 30, 31, 32 dibaca ikhwan. Ya. Diawali surat 29 ayat Ahqaf ayat 29 ayat 29 ayat pertamanya wa insarna ilaika nahara. Tutup dulu Qurannya, tutup dulu Qurannya, kasih tanda, tutup dulu Qurannya, tutup dulu Qurannya, silakan, tutup dulu Quran, tahu, sama-sama. Ya buka, Bismillahirrahmanirrahim kita awali. Wa isarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'un minal Diulang. wa isarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'un al-Qur'an
يا قومنا أن اعبدوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم فمن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Ya, adik-adik desa Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Betul? Tanda apa? Ada jin muslim? Ya. Berdakwah lagi. Disampaikan ke kaumnya kan? Itu kata Allah kan? Ya. Jadi kesimpulannya, begini kesimpulannya. Ketika para jin tadi mendengar Al-Quran, ya, lalu mereka beriman. Buktinya didakwahin. Iya kan? Kemudian menyatakan keislaman jin itu di hadapan Rasulullah. Itu asbabun nuzulnya. Ya. Yang diabadikan Al-Quran. Kalangan jin ini menyatakan keimanan mereka kepada Rasulullah SAW. Sampai sekarang ada. Ya. Setelah itu mereka kembali dan mengajak kaumnya untuk bertauhid, beriman. Mereka beri kabar gembira dan juga peringatan kepada kaumnya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebenaran risalah Islam tidak hanya diamini golongan manusia saja loh. Quran risalah Islam tidak diamini oleh golongan manusia aja, tetapi juga dari golongan jin. Jadi antum juga nggak sendiri di sini. Diri antum ada korin. Syukur-syukur dia nggak pergi, karena korin itu sifatnya jelek. Ada kanjab, ada jin yang muslim, ada. Jadi jin itu di mana tempat ada, di mall juga ada kok, masjid, musola, apalagi. Ya, jin muslim ini jenisnya. Apa yang mesti ditakutin? Dia sama dengan kita, ya. Asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surat Al-Jin ayat 1-2, ya. Berbeda. Itu asbabun nuzul, jin yang mendengar itu langsung masuk Islam rombongannya. Tapi ada lagi sebab turun
Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai 2. Ya. Asbabun nuzulnya itu kan beda dengan yang tadi Al-Ahqaf, itu kan Al-Ahqaf tadi. Beda. Itu nyindir. Kemarin dijelaskan itu nyindir, itu kaum Quraisy, itu manusia. Ya. Diriwayatkan dari Al-Jin ayat 1-2, tolong dibaca dulu 1-2 deh. Al-Jin. Supaya jelas. Supaya nyambung kajian dari Al-Ahqaf dengan Al-Jin ini. Al-Ahqaf jinnya langsung masuk Islam. Kalau ini untuk manusia. Ya. Al-Jin itu 1-2 ya, perhatikan. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Asbabun nuzulnya dari Quran surat Al-Jin 1-2 ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadisnya sahih, bahwa sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran yang tadi itu bukan dalam keadaan sholat, tapi yang Al-Jin dalam keadaan sholat subuh berjamaah dengan sahabat. Jadi kalau mau mengamalkan itu sholat subuh pakai surat Al-Jin 1-2, surat keduanya Rahman. Itu ada asbabun nuzulnya, itu berada di subuh. Ya, untuk kebaikan itu, bukan untuk suruh datang jin. Paham ya? Untuk kebaikan. Ya. Jadi ketepatannya begitu asbabun nuzulnya. Sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat. Itu asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian selesai sholat, Rasul menceritakan hal itu kepada sahabat mengenai turunnya ayat Al-Jin 1-2. Dalam hal ini sahabat Nabi Ibnu Mas'ud menyatakan menjadi saksi, ikut menyaksikan malam turunnya ayat Al-Jin 1-2 ini. Karenanya Rasulullah bersabda, laqad jarani wa ijun minad zini summa dahabna ma'ahu faqarat alaihi mul qur'ana. Kata Nabi begitu, aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Jadi ada buya-buya jin yang datang waktu sholat subuh tuh, dan ikut dia sholat tuh. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Setelah mendengar dia waktu sholat subuh tadi surat Al-Jin 1-2. Pergi itu Rasulullah. Ya. Dalam riwayat sahih dijelaskan, golongan jin telah mendengarkan Nabi Muhammad pada saat sedang sholat dengan para sahabat dan membaca Al-Quran. Lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju keharibaannya, meminta untuk diulang. Ya.
Setelah mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, memahami hakikat kalamullah Al-Quran, mereka segera bertolak dan bergerak menuju kaumnya lagi, memberi kabar gembira, mengajarkan apa yang telah mereka pahami dan mereka dengarkan dari Rasulullah tadi. Jadi ada dua ini ya, pertama serombongan, kedua asbabun nuzul Al-Ahqaf, asbabun nuzul surat Al-Jin. Ada satu lagi asbabun nuzul surat Ar-Rahman, ya. Nah, jin juga yang datang. Jadi 3 itu tuh putaran tuh, ya. Sampai jin itu menjadi muslim. Kalau referensi buku ingin mendalami perkara ini, silakan. Kitab Ad-Durur Mansur namanya. Kitab Durur Mansur. Ini disebutkan jumlah jin yang datang kepada Rasulullah itu sebanyak 7 jin. Berapa? 7. Sementara itu Ibnu Mas'ud, jumlah mereka yang datang pada Quran surat yang awal tadi, yang Islam 9 jin. Yang 7 ini itu para pendakwahnya. Paham ya? Nah. Dan salah satu dari jin itu, ya, entah di pendakwah di Quran surat Al-Jin atau entah itu di Quran surat Al-Ahqaf tadi, bernama Jauba'ah. Siapa? Udah tahu kan? Anda kan bilang 9 itu harus tahu namanya. Salah satunya ada Jauba'ah. Ya, namanya Jauba'ah. Nah, kalau antum muslim memanggil ini Jauba'ah, datang itu. Syukur-syukur digaplokin antum kalau hatinya. Ganas nih. Dan semua takut tuh. Namanya Jauba'ah. Dalam kitab Fathul Bari Bisyar Syahi Al-Bukhari, ya, bab zikrul jin, zikirnya jin, disebutkan pemimpin para jin itu, ya, yang datang waktu sholat Nabi, ya, baik itu surat Asbabun Nuzul surat Al-Jin maupun surat Ar-Rahman, namanya wirdan. Nah, ada yang nama wirdan. Sahih nih. Pertama yang 9 siapa tadi? Nah, yang sholat di antara surat Al-Jin dan Ar-Rahman namanya Bang Wirdan. Nah, dia kan abang kita. Ya. Nah, itu yang ditakutin adalah jin pengganggu sholat. Siapa nama pengganggu sholat? Nah, dengan kalau ada wirdan kabur dia. Gitu. Jadi ada amalan nggak perlu meludah. Kalau wirdan itu datang udah kabur. Gitu. Nah, ini jarang dibahas di luar ya. Nah, para jin itu yang namanya wirdan ini, nah, maupun dari yang pertama tadi yang disebut siapa namanya tadi? Yang awal. Nah, kampung aslinya Nasiben. Apa? Nasiben. Maka sering disebut jin muslim itu Nasiben. Nama kampung itu, bukan nama jin. Nah, nama jinnya tadi ada 2 aja ya. Jangan 9, nggak enak nih. Habis pula ilmu andong nanti. Gitu ya. Namanya kampungnya Nasiben. Yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dengan Suriah yang sekarang disebut kota Mosul. Itu dia ada kampung Nasiben. Di Madinah juga ada kampung jin. Cobalah nggak percaya sana. Itu yang tinggal orang yang Melayu banyak tuh, orang Indonesia. Ya, nah, itu umumnya banyak jin muslimnya itu. Ya, itu dari Nasiben, dari kampung Nasiben. Nama sekarang kotanya Mosul. Mungkin ada kalau lihat kota Mosul ya, antara Irak dan Suriah. Karenanya menurut Abdullah bin Umar, ayat Al-Quran dibacakan Rasulullah ketika itu adalah waktu surat Ar-Rahman dibacakan surat 55, langsung dijawab, lebih paham daripada sahabat. Dipuji ini jin nih.
Khususnya jin yang datangnya dari nasibin tadi. Ya, kelompok tadi. Rasulullah bersabda, sabdanya begini. Laisali ila junnu afdalu minkum fi ijabati surati rahmani. Tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespon surat Ar-Rahman daripada kalian, sahabatku. Bayangin, Nabi ngomong gitu. Berarti hebat benar keislaman, merespon langsung surat daripada Ar-Rahman. Ya. Para sahabat akhirnya agak kecewa. Nah, ada yang bertanya, wa kaifa dalika ya Rasul? Bagaimana bisa ya Rasul? Karena pikiran sahabat itu jin negatif semua. Ya kan? Bagaimana bisa ya Rasul? Wa kaifa dalika ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faida qaraqatal ayata fabi ayi alai rabbikuma tukadziban. Itu jawabannya, artinya ketika aku membaca ayat, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang merespon itu jin. Manusia hanto, saya sahabat yang keren-keren ilmunya hanto. Langsung direspon, dijawab sama jin tuh. Jin yang muslim, jawabannya apa? Robbana lanukafiru minni ma'amika syai'an. Jadi kalau antum mendengar Fabi ail ari robbikuma tukadziban, boleh nggak membaca Robbana lanukafiru minni amika syai'an? Boleh nggak? Boleh. Karena artinya gini, wahai Rob kami, tidak ada sedikit pun dari nikmatmu yang kami dustakan, itu artinya. Kalau Fabi ail robbikuma tukadziban apa artinya? Nah itu dia. Dijawab oleh jin, bukan oleh sahabat. Jawabannya Robbana lanukafiru minni ma'amdika syai'an. Jadi kalau mendengar itu ya jawab dalam hati aja. Ya, daripada diduluin sama udah kita yang disebut wirdan, kan gak enak ya. Ya, artinya wahai Rabb kami, tidak ada sedikit pun dari nikmatmu yang kami dustakan. Hakikatnya benar itu, renungkan. Kamu dikasih nikmat ngomong nggak? Dikasih nikmat bisa napas nggak? Nikmatnya duit aja sih, bingung sini. Bisa sholat aja nikmat loh, betul kan? Mau didustain itu? Ada orang yang dia bingung dia. Ajin tuh ngerti itu. Jadi responnya hebat. Duh, kalau muslim ya, beda yang tertutup. Kafir itu kan tertutup. Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan pada sahabatnya bagaimana mereka golongan jin saja bisa mentafakuri, bisa mentadaburi, artinya bisa menelaah dan bisa mencerna dari Quran surat Fabi ayi irobikuma tukadziban. Banyak kita menyebut Fabi ayi irobi tukadziban, cengenges saja. Sampai berapa kali itu? Diulang-ulang kan? Hanya jin yang merespon sampai sekarang. Nggak bohong kalau nggak pernah berdusta. Makanya jin kalau baik banget gitu. Iya kan? Jadi ayat-ayat Allah ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, kan ada ayat yang menanyakan sesuatu kepada kita. Kitanya harus menjawab. Iya kan? Ayat Al-Fatihah menurut Al-Ghazali buka di Ihya Ulumuddin ada jawabannya loh. Iya kan? Itu ilmu. Iya. Jadi ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, para jin itu dengan cepat merespon pertanyaan Allah. Sementara para sahabat masih terdiam dan terpukau mendengarkan ayat tersebut. Lah ini asbabun nuzulnya bener loh. Begitulah manusia. Kurang merespon ke ayat Al-Quran, kurang ditadaburi. Maka disindir sama Nabi.
Diajarin. Karenanya justru para jin lebih respect terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham. Di Quran tuh banyak kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Itu mesti dijawab oleh hati. Dan itu sangat berkah sekali. Wah, alhamdulillah. Mesti dijawab nggak? Weh, mengantuk sih. Dosa. Pusing dijawab ya. Ya arhamar rahimin. Iya kan? Nah kayak gitu Pak. Mentadaburi Quran tuh begitu. Kalau ada kalimat istifham, kalimat pertanyaan pada Quran, tolong dijawab. Nanti anu ngajar. Jadi kalah kita responnya ya sama makhluk jin yang menganggap negatif semuanya. Ya. Jadi ayat Al-Quran ini masih lebih baik sebetulnya. Walaupun demikian, diamnya para sahabat ini dalam merespon ayat Al-Quran itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang kafir dan ateis, lebih-lebih yang munafik. Betul kan? Ya. Khususnya kaum Quraisy di masa itu yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Karena itu surat Al-Jin, surat Al-Ahqaf itu kan memberikan teguran kepada orang kafir Quraisy. Sebetulnya kalau kita mau merenungkannya, kafir Quraisy di Arab, di Mekah yang terlambat merespon keimanannya, sementara jin yang bukan berasal dari golongan manusia lebih cepat dalam menerima merespon dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW. Di sini udah tahu ilmunya. Duluan mana mengakui keimanan antara makhluk jin dengan manusia waktu Nabi berdakwah? Jin. Itulah ketutupan akal. Kecerdasan kaum Quraisy dengan dalil-dalil yang disebut syair-syair yang luar biasa pada masa itu. Menjadi jahiliyah. Jadi hati-hati di akal kita kalau tidak ada korelasi dengan Al-Quran. Hati-hati. Bersihkannya itu. Makanya dalam amalan tasawuf ada yang disebut zikir edaha. Ya. Dalam kesifatan, asyifatun, para jin ini terbagi dua. Terbagi berapa? Dua. Bedanya dengan manusia ada tiga. Mukmin, kafir, munafik itu manusia. Sedangkan jin dua, jin kafir, jin mukmin. Jadi kalau ada yang menyebut jin yang munafik itu bukan konsepnya ke akidah, bukan konsep ke akidah. Bukan. Dia hanya jin kafir yang berusaha untuk mengecoh manusia, maka dia melakukan munafik. Manusia munafik kan lebih ngeri Pak. Dia sholat juga, tapi dia korupsi juga. Betul kan? Kayak dimainin kan? Kalau kafir bener gak apa-apa deh. Tapi kalau dimainin ayat Qurannya gawat. Udah golongan munafik. Keraknya api neraka. Ya. Jadi jahiliyah sekarang dengan jahiliyah dulu gawat mana? Gawat sekarang. Iya kan? Jin yang beriman, yang mukmin akan ditempatkan di surga. Jin kafir akan ditempatkan di neraka. Sementara itu Rasulullah SAW menerangkan, para jin itu terbagi ke 3 golongan keahlian. Ada 3 golongan keahlian jin. Ini mesti kita pahami. Jadi jin itu punya ada 3 golongan keahliannya. Yaitu 1, golongan yang bisa terbang di udara. Ada jin yang nggak bisa terbang. Ada jin yang bisa terbang. Itu keahliannya. Ya. Nah, yang kedua ada golongan yang bisa berubah menjadi ular, anjing, ya. Berubah-ubah. Jadi jago nyerap gitu. Ya. Berubah, jago merubah.
Ya. Yang ketiga ada golongan yang bermukim, menetap saja di satu tempat, tidak pindah. Dan ada golongan yang nomaden. Ya, paham? Jadi yang terakhir itu lebih cenderung kepada kesifatan yang sudah ditetapkan, bukan keahlian. Yang keahlian bisa terbang, yang bisa merubah cuma 2. Ya, ada yang menetap, ada yang nomaden. Perbedaan dengan manusia apa? Manusia ada yang menetap, dulu ada yang nomaden. Orang Minang nomaden atau menetap? Palala. Iya kan? Marantol dulu baru Cadie kan gitu ya. Ada baiknya. Ya. Sama jin juga begitu. Ada jin yang lalu lalang aja. Gentayangan namanya tuh. Udah putih ke merah, pindah-pindah lagi. Penyerupaan. Dan itu benar itu. Ya. Kemana ngaji nih? Nah, ini ada petunjuknya kok. Ini. Jadi ada yang nomaden. Pengen tahu yang Anung jelaskan ini kan agak ekstrim bahasanya. Lihat aja referensinya di hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makasid Asy-Syaiton, juga dalam kitab Hawatif riwayat Al-Hakim. Itu referensinya. Ya. Sebagaimana manusia dan hewan, para jin ini juga makan dan minum, menikah, beranak pinak, serta isdet. Jin juga mati, iblis juga mati, tapi iblis dipanjangin sampai kiamat, gitu aja. Dan jin rata-rata umurnya panjang. Karena pertanyaan sekarang, sampai hari ini banyak kemakhlukan, banyak jin atau banyak manusia? Banyak jin. Betul? Bisa sempit antum duduk. Ya Allah, bukalah hijab orang-orang yang benar-benar degil ini ngelihat jin. Udah kalang kabut dia duduk kalau ngelihat. Jadi nggak heran kalau sekarang itu banyak yang degil. Itu gunanya kita naikkan dakwah. Kalau ada TikTok yang aneh-aneh, ya udah kerasukan sama jin, ya paha kemana-mana, kita dakwah. Iya kan? Kan nggak enak kalau jin misalnya seperti Wirdan tadi dakwah, pemain gaplok loh, bengek bisa kabul. Prinsipnya kayak gitu, bersyukur. Masya Allah. Ya. Jadi sudah jelas tempat tinggal para jin ini adalah ya haula'il jinnu hum aidan sukainul alami ladina yaisuna fi amakinah mahjuratin sawaun fil bari awal bahri ba'idan anil basyari wa'idan fi syahari. Itu tempat tinggal jin. Para jin ini adalah penghuni dunia. Sama, tapi beda alam. Alamnya dunia, tapi beda, ada barja. Alamnya dunia, beda barja, ada pembatas. Ya. Juga hidup di tempat sepi, baik di darat maupun di laut, sepi dari manusia. Dan juga terakhir waidan fisyahrai, padang pasir. Ya, baik di darat, baik di laut, baik di padang pasir. Yang sepi itu di mana? Padang pasir ya. Betul? Itu dia jin. Makanya kalau ke tempat sepi, jangan macem-macem, jangan mojok. Yang ditakutkan adalah ada jin muslim. Paham? Kalau makanya nggak ada yang bisa, yang mojok berdua tuh nggak ada, selalu ada bertiga. Pegang-pegang tuh nggak sendirian lo, keroyokan jin juga megang-megang lo. Udah deh, jangan macem-macem deh kalau tempat sepi. Kalau mau mojok tempat yang rame, bingungnya gimana mojok tempat yang rame? Gitulah, susah banget sih, ya kan? Karena jin tempatnya kan tadi di waulai jinuhim aidan saikinul alamiladina yasiruna. Tempat yang sepi, baik darat, laut, ya,
maupun di padang pasir. Oh, ini benar nih. Jadi kalau ke tempat-tempat sepi, hati-hati berdoa, gitu ya. Nah, karena ke mata kita nggak terjangkau. Ya. Di antara para jin itu ada yang hidup di pulau-pulau, di tengah laut, dan yang paling banyak itu ada jin khusus hidupnya di tempat sampah. Benar itu. Sering menjadi amuba. Hati-hati di situ ada penyakit. Paham ya? Nah, pertanyaannya, tempat sampah itu termasuk makom, pekuburan. Ya, suka di situ. Ya, kan tempat sampah itu. Betul nggak? Sampah apa? Sampah badan kan? Makanya kata Nabi tempat sampah nggak boleh ada masjid. Benar kan? Maka di kuburan jangan ada masjid. Di luar dari lingkungan masjid. Nah, ini supaya mulia bersih terus walaupun udah jadi bangkai dikubur di masjid. Emangnya antum wali? Kalau dijamin wali ya dulu. Ya. Wali nagari dikubur di masjid juga kacau nih ya. Bisa semua kena ya. Kena hadis kan? Kayak gitu. Kira-kira gitu deh. Jadi udah jelas di sini. Di samping tempat sampah, di samping pulau-pulau yang sepi, juga di laut, juga di tempat yang rusak. Yang rusak banyak Pak. Kalau kendaraan kita rusak, masuk jin tuh. Tapi kalau diperbaiki nggak ada jin. Nah, gitu Pak. Rumah rusak, makanya perbaiki. Ini enggak, pintu kamar mandi rusak nggak diperbaiki. Ada jinnya tuh. Begitu ya. Hati-hati Pak. Karena tempatnya itu kotor dan rusak pasti ada jinnya, ya. Dan kita memang nggak ngelihat, makanya ada banyak doa lah ya. Tempat sampah, tempat rusak. Dan di antara mereka ada yang hidup bersama manusia loh, ya. Tapi umumnya tempat yang kotor, tempat yang rusak dalam konsep ruhani, ya. Walaupun dia lifestyle-nya tinggi, tapi akhlaknya rusak masuk tuh, itu tetap kotor. Sama ya, karena jin juga goib. Banyak orang rusak itu goib nggak? Nah, zaman sekarang orang rusak tuh goibnya. Ya, nah, itu masuk jin tuh, senang tuh. Nah, korin takutnya bertambah kan. Kanjab masuk pula ke badan kita, kacau deh nggak sholat, jadi gua pusing tuh, repot tuh. Di sinilah harus memahami konsep ini. Sebab-sebab kita nggak sholat, sebab kita sakit, sebab kita misalnya malas sedekah, ada sangkut paut dengan perkara makhluk ini. Maka kita makrifati untuk kita bisa ngambil pelajaran gimana ngatesinya secara tuntunan syariat kan, benar kan? Nggak kemana-mana ngaji kalau nggak paham esensi penyebabnya kan repot kita ngaji. Ini kan aneh. Akang berapa hari ini ngajinya kok wah jin aja nih, nakut-nakutin aja. Ada jemaah ngomong gitu kan bingung kan dong tuh. Bingung nggak? Ini streaming aja. Ya itikotnya kemana? Ada rangsangan tarbiyah. Supaya dia ya memahami konsep-konsep yang sifatnya yang tidak terjangkau oleh akal. Ya. Ini bukan ngebela yang duduk ya? Enggak ya? Jadi sudah jelas ada yang hidup bersama manusia. Jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Kira-kira apa yang tidak dimiliki manusia? Terbang, naik ke langit, mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh manusia. Jin ngedengar. Dan mereka juga melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dasarnya mana? Hadis Nabi. Ya. Ainal jinna alladhi khalaqalqahullah subhanahu wa ta'ala minan nar yumkinu an yuhbit haqiqatal qur'ani wal islami wa fil waqti nafsihi yabdu anal basyara ladina khalaqahumullah subhanahu wa ta'ala min turabin wa aiti umayyizatal aqwi lam yaqbalul islama bisyaklin kamilan yajibu an yanjuru fil mar'ati. Itu dia.
Artinya ya? Udah artinya tadi. Oh artinya nih. Jin yang diciptakan oleh Allah dari api pun bisa menerima kebenaran. Ini kata Nabi nih. Dari api aja bisa menerima kebenaran. Yaitu kebenaran Al-Quran. Kebenaran syariat Islam. Sementara manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan diberi kelebihan berupa akal, ternyata belum sepenuhnya menerima Islam. Seharusnya mereka berkaca ke makhluk jin itu. Itu manfaatnya kita belajar jin. Benar gak? Karenanya dalam Asbabun Nuzul disebutkan sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-32 tadi yang sudah dibaca. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin, sejumlah riwayat menyebutkan 9 dan sebagian lain ada yang menyebut 7 pada beda tempat Asbabun Nuzul yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kemudian salah satu jin itu mengingatkan temannya, kun hadi'an wa tabihi ilal qiraati. Diamlah, perhatikanlah bacaannya. Sesudah itu mereka kembali ke kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Karenanya mengenai Quran surat Al-Jin 1-2 tadi, sebagian riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya sekumpulan jin mendengar Rasulullah membaca Al-Quran ketika sedang sholat subuh bersama para sahabat. Ini ulang supaya lebih jelas lagi. Kemudian selesai sholat, Rasulullah menceritakan hal itu kepada para sahabat mengenai turunnya ayat 1-2 Al-Jin tersebut. Hadis Rasulullah menyatakan bahwa ketika melihat dalam bentuk asli jin itu tidak bisa. Antum gak bisa untuk asli jin. Dalam Quran mereka bangsa jin itu melihat kalian dari tempat kalian. Yang gak bisa melihat mereka. Kita gak bisa melihat, jin melihat kita. Gimana mau dibawa betinju? Gak bisa kan? Oh ini enggak. Kita lawan ini buruhan tuh. Kita bakar. Dia gak kelihatan. Jadi jin selemah-lemah jin itu dalam bentuk penyerupaan. Makanya susah cari jin yang sedang menyerupai. Lu ambur-ambur ke kuburan gak bakal ketemu tuh. Jin juga takut kalau menyerupai bisa digetok gitu. Sakit juga itu, getok pakai helm bener juga itu. Tapi menyerupai jinnya ini bukan jin editing ya. Bukan begitu. Insya Allah yang duduk ini betul. Betul, enggak bohong. Ya. Itu untuk memahami konsep kita supaya kita memahami konsep makrifatnya. Gangguan-gangguan sholat, gangguan-gangguan kita ibadah. Jadi kalau ada yang alergi, ulama menyebut nggak ada manfaatnya mengkaji jin, dong cingkuy. Isinya itu semua, iya kan? Menggetak tuh, aneh. Ya. Jadi situ ada itikot, ada akidah. Setuju kan? Ini mah nggak putus-putus udah berapa hari ini. Karena penyebab kita malas tahu akhirnya di sini. Penyebab kita murtad tahu. Penyebab kita degil tahu. Lawan kita tahu. Penyebab kita nggak khusyuk pun tahu kita kan. Jadi udah jelas. Rasulullah dalam hadis mengatakan bahwa kita melihat dalam bentuk asli jin itu nggak bisa. Bangsa jin melihat kita nggak bisa melihat mereka. Gimana mau ngajak sparring partner? Nggak mungkin lah, ya masuk akal ya. Ilmui, gitu. Ya. Maka yang bisa melihat dalam bentuk asli jin adalah Rasul. Rasul. Di antaranya Nabi Sulaiman, itu buktinya. Bahkan Nabi Sulaiman jin yang paling ganas yang disebut Ifrit, dia suruh loh ngambil istana Balkis, tapi kalah oleh manusia juga. Sampai duduk baru bisa istana Balkis, tapi ada sahabat daripada Nabi Sulaiman berkedip aja udah nongol tuh. Itu pernah dong ceritakan. Kalau diceritakan habis waktu ini. Ya. Jadi tetap sehebat-hebat jin akan kalah dengan manusia. Mendatangkan istana putih Balkis itu nunggu duduk dulu Nabi Sulaiman. Sedangkan temennya satu lagi ini dari Nabi Sulaiman, sahabatnya cuman kedip aja udah datang. Betul, kedip datang dia. Hebat mana? Hebat manusia kan? Itu.
Takut pula sama jin. Gak usah jadi jemaah ya maaf. Besok masukin itu ke kantong tuh. Bawa sini. Kita goreng. Ini bukan motivasi. Jangan sampai ada yang kerasukan. Insya Allah kalau datang ke sini, datang pun dia duduk di situ, antum nggak takut. Diem, ngoceh aja dia kan. Akalnya lain. Ya, akalnya lain. Pede banget sama jin. Ya iya, tapi kalau nggak ada ilmu jangan pede-pedean ya. Mabok antum, kerasukan antum. Dia energi loh. Jadi udah jelas yang bisa melihat aslinya itu Rasulullah. Di antaranya juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan hanya melihat Nabi Sulaiman itu, tapi memerintah lagi. Bahkan jin ifrit di dalam ilmu fikih ialah satu-satu di antara jin yang paling ganas dan kuat ifrit. Tapi Nabi Sulaiman bisa memerintah ifrit sampai jin ifrit ngomong gini nih. Nih ngomongnya. Tapi jangan dilafasin ya. Dong sebut aja nih ngomongnya. Ini perkataan jin ifrit. Bener ini. Yumkinuni ahdaru arsal malaikati balkis qabla antukuni man kadika walakin fit tarikihi tamahajimu tuha akhiran min qablil li basyari. Oh datang itu mobil dari Jawa itu tek ketipuk katanya. Datang itu. Ini kalau obat kecil lah. Ayo. Bisa nggak nundukin ifrit? Belum dinundukin aja udah kepanasan antum langsung bengek. Kacau. Benar ini. Tapi kita makrifati dulu ya. Ya. Saya bisa bawa singgasana Ratu Belkis sebelum kamu bangun dari dudukmu. Tapi dalam riwayat akhirnya dikalahkan juga oleh manusia yang suruh berkedip aja. Namanya tahu itu. Pernah dong bahas. Ya. Intinya melihat jin dalam bentuk sebenarnya tidak bisa. Bahkan dalam hadis Nabi, bukan hanya jin, iblis itu dalam bentuk yang sebenarnya pernah ditaklukkan juga oleh Nabi Muhammad. Rasul bisa melihatnya. Saat Nabi sedang sholat, ya dikatakan iblis bawa api. Kalau ujian Rasul itu gawat-gawat, kalau kita ujiannya bisikan. Ya, kalau Nabi api benar dibawa tuh untuk memutus sholat. Hadis ini sahih. Lalu dicekik oleh Nabi, cekek sama Nabi. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ngomong gini nih. Laqad sa'artu biburadatin lisyanihi alayyadaya. Lawaula salatan Nabi Sulaimani libarakati syayatonu hatta yarahu adna al-Madinat. Madinah. Aku sampai merasakan dingin lidahnya di tanganku. Dia dicekek meli lidahnya sampai dingin. Nabi ingat, Nabi itu nur hakikatnya hebat. Kita nyekek jin kita keberangus kebakaran bro. Nabi kita yang Nabi gitu. Sampai lidahnya di tanganku terasa dingin. Seandainya tak didahului oleh doa Nabi Sulaiman dan saya tidak mendengar doa Nabi Sulaiman, saya ikat dia iblis itu agar bisa dilihat oleh anak-anak di Madinah. Sekali lagi hadis ini sahih, itu Nabi bisa melihat iblis, bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya. Kalau ada streaming feed misteri yang bisa melihat jin asli, kita getok sama-sama. Gitulah. Betul kan? Gak mungkin lah. Di Quran ini cuma Nabi dan Rasul yang bisa. Nah, kalaupun melihat itu pun ragu, jangan diimani. Kalau pakai tali dihilangkan talinya, kemudian gerak-gerak kan kelihatannya kayak bergerak itu si pocong. Itu editing namanya. Jangan diimani itu. Tapi eksistensinya jin itu ada, imani. Duduk gak? Duduk ya. Jadi sekali lagi, kalau ada manusia lihat asli jin itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu adalah yang dilihat umumnya penjelmaan. Kita tidak bisa melihat dia dalam bentuk asli, tergantung otak kita penjelmaannya itu kemana. Kalau dari kecil dibentuk pocong, otak kita kuntilanak, siampa, manusia jadian harimau, baru kucing bentuknya, ular. Yang terbentuk itu, yang tergantung dari budaya masing-masing, itulah yang
lihat, duduk gak? Itu hebatnya jin, baca pikiran. Kalau budaya antum misalnya di Sumatera sering mendengar obrolan bentuk siampa seperti gandaruwo, seperti tinggi gede, seperti karo, tahu-tahu ada pocong muncul-muncul, bingung kan dong? Ini orang Jawa yang melihat jangan-jangan dia, betul kan? Ya nggak budayanya gitu. Iya. Jadi sebenarnya jin tidak pernah mau, hakikatnya tidak berani menampakkan diri dengan wujud aslinya di depan manusia. Kenapa? Karena manusia sih ngotak-ngatik energi. Kalau dari bentuk aslinya dilihatin di otak-atik, jangan-jangan bisa jadi bensin. Ayo udah bahasa saya ini gitu deh, supaya pikiran kita nggak memble lah ya. Selama ini jin selalu tampil dalam bentuk jelmaan. Hewan itu pun ngeri-ngeri sedap dia. Takut tuh. Berapa persen sih sampai seumur ini ngelihat betul-betul jelmaan jin? Entah iya entah enggak kan? Iya kan? Jadi tidak dapat dilihat oleh manusia yang asli. Jin punya banyak trik, punya banyak strategi untuk menggoda manusia selama berada di dunia, termasuk mencoba menunjukkan diri agar tampak menakutkan. Maksudnya supaya kita takutnya jangan ke Allah tapi ke jin. Sampai itu maksudnya, ini terkait takwa. Jadi jin memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi wujud hewan seperti ular, anjing ataupun keledai, bahkan kadangkala menjelma menyerupai manusia. Ya, kadang-kala triknya manusia yang disayangi. Setelah itu pas dilihat sayang seperti orang tua atau pacar saya untuk yang galau ya kelihatan itu terbayang-bayang waktu mimpi kan. Pas ngelihat sebenarnya bertanduk dia, pingsan dia. Banyak juga kayak gitu. Hati-hati, dia ini pandai ngeco. Ya. Jadi makhluk jin yang menampakkan wujud ini bertujuan untuk mengganggu, menakuti manusia supaya bergeser syariat kita. Udah jelas ya? Dengan wujud ini juga para jin melakukan tipu daya. Kan ini dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 27. Dibaca itu Pak. Itu dijelas, lebih jelas Al-A'raf. Tipu daya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma saw'anihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraw'anhum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu. Hai anak Adam,
sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Halo, bagi ibu-ibu yang berjilbab, tinggi mana ketipu sama calon legislatif atau ketipu sama setan? Ayo. Betul? Ketipu legislatif kecil, tapi dia ketipu setan gawat. Imannya jin, maka siap-siap digagahi oleh jin. Tolong jilbab itu aturan dari sisi yang ambil, nggak nakut-nakutin loh. Nabi aja sama Siti Hawa, istri Nabi, ibunda kita, ketipu. Ya. Jadi orang yang berjilbab keturunan Siti Hawa juga, keturunan Nabi Adam juga. Tapi tolong, kalau ingin tidak dipimpin oleh jin, tidak mudah kerasukan. Jilbab, tutup aurat. Betul? Laki-laki mana auratnya? Laki-laki harus tutup aurat. Jaga, nunduk. Ini enggak video paha dia terus. Kaya mana? Tidak mau tahu loh. Nanti dijelasin kan? Setingkatan Nabi aja ketipu, apalagi kita. Dari ayat ini, Al-Araf 27 praktekkan, 7 itu praktekkan bagi orang yang tidak mau berjilbab. Ruqyah bacain, terutama suaminya. Kalau suaminya menyuruh gak berjilbab, dia gila juga suaminya itu. Gak berkah rezekinya. Ada kaitannya dengan itu. Jadi fikih itu jelas setelah kita memakrifat ini. Betul kan? Lebih enak kayak gini ngajinya daripada berjilbab, daripada usul masuk neraka. Kan susah kan? Beko. Padahal udah kena itu dia nanti itu juga. Berarti dia sudah kerasukan, dipimpin oleh jin. Bisa 3 kali lu. Yang enak jin, yang perempuan gak kerasa. Halo, dia kasar dulu kan ngomong. Ngeri deh. Ngeri. Silakan kepada dia. يا حبيبي